Malam harinya, Enda melihat Rani berada di kamarnya. Lantas ia pun langsung mendekat dan meminta maaf atas kejadian tadi. Tapi, dari pantulan cermin terlihat sosok itu sangat menyeramkan. Seketika Enda pun ketakutan, namun untungnya Naning dan Wati datang mendekati Enda dan memberitahu jika Rani sudah pulang ke kampung halamannya. Keesokan harinya, Mbah Jina dan Mbah Samin kembali ke pabrik untuk mengecek persembahannya. Dan terkejutnya, 2 ekor sapi itu masih hidup, yang artinya persembahan mereka ditolak. Maka dari itu, keduanya pun melakukan ritual lagi. Di malam harinya, Rano dan Karno yang sedang patroli melihat sesuatu bergerak dari arah sumur tua. Di saat itu juga, Fadil yang sedang tertidur mengalami ketindihan dan sosok itu tepat berada di atasnya, dengan tanpa kepala. Di keesokan harinya, Fadil tak sengaja melihat Rano dan Karno yang sedang terlihat panik. Fadil yang penasaran lantas melihat di bawah sumur itu, ternyata ada sosok mayat yang sudah mengapung. Mbah Samin yang menangkap bahasa Fadil, mengingatkan Fadil untuk merahasiakan hal ini agar tak membuat resah para pekerja. Di sini Mbah Samin menyadari jika Fadil bukan orang biasa. Mbah Samin meminta Fadil untuk menceritakan semua kejanggalan yang sudah ia rasakan di pabrik ini. Akhirnya Endah dan Fadil pun diinterogasi dan disuruh menceritakan apa yang mereka rasakan di pabrik ini. Ia mengaku jika ia mengikuti seorang masuk dalam pabrik, tapi entah itu siapa. Di sini, Fadil sempat berpikir apakah orang itu adalah Rani. Namun Mbah Jina mengatakan kalau Rani hanya lakon dari kemarahan kerajaan setan. Mbah Samin menduga jika pasti ada kelakuan buruk lain yang membuat kerajaan setan marah. Namun sampai sekarang belum diketahui apa kelakuan itu. Di malam harinya Mbah Samin dan Mbah Jina melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan penghuni alam gaib. Mbah Samin lalu kerasukan salah satu penghuni di sana dan berlari ke sebuah gudang barat yang disusul oleh Mbah Jina dan yang lainnya. Mbah Jina menjelaskan bahwa dulu pada zaman kolonial sering terjadi kecelakaan di tempat ini. Sehingga mereka akhirnya mengikat perjanjian dengan Maharatu yang memimpin kerajaan Demit agar tak saling mengganggu. Sejak saat itulah tempat itu menjadi tempat keramat. 7 tahun yang lalu para pekerja musiman melakukan hal ceroboh di tempat itu, yaitu mabok-mabokan dan yang lainnya. Sehingga hal itu membuat kerajaan Demit marah dan akhirnya terjadilah kebakaran. Sejak saat itulah gedung ini benar-benar ditutup. Dan saat ini, Mbah Jina tak menyangka jika ada orang lain yang datang dan sampai merusak batas gaib itu. Tak hanya itu saja. Ternyata ada yang mengambil perhiasan atau barang berharga milik Maharatu. Di kota itu, ada perhiasan yang tak kasat mata milik Maharatu. Dan entah bagaimana bisa, orang itu dapat melihat dan bahkan mengambilnya. Bersamaan dengan itu, Marni mendapatkan teror dari penghuni gaib. Ia mengeluarkan darah dari dalam matanya. Beruntung, Mbah Jina dapat mengantisipasinya dan menyelamatkan Marni dengan membawanya ke rumah. Mbah Jina lantas meminta Fadil dan Enda untuk mencari 2 orang itu, sebelum bencana yang lebih besar akan terjadi. Di sisi lain, Naning melihat perhiasannya berserakan di tanah. Dan bisa dipastikan kalau Naning adalah salah satu orang yang mencuri perhiasan Maharatu. Dan di sini keduanya berniat untuk mengembalikan perhiasan itu. Singkat cerita, Fadil dan Enda kembali ke penginapan. Wati, Dewi, dan Frankie juga datang untuk mencari Naning dan Hendra, di mana keduanya sudah menghilang entah kemana. Enda mulai berasumsi jika mereka berdua adalah pelakunya. Saat itu Naning dan Hendra muncul setelah mengembalikan perhiasan itu. Kemudian, Mbah Jina meminta mereka berdua untuk jujur dengan apa yang telah mereka perbuat. Disinilah fakta akhirnya mulai terungkap. Mereka berdua pada malam itu ternyata masuk diam-diam dalam gudang barat untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Setelah melakukan hal yang kurang beradab itu, Naning melihat perhiasan Maharatu dan memilih untuk mengambilnya. Wati yang mendengar hal itu tak menyangka jika Hendra selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Lantas Wati pun segera pergi dari sana. Akan tetapi Wati tiba-tiba kerasukan oleh sosok Maharatu. Berkat kesaktian Maharatu, ia bisa membuat para pekerja di sana mengalami kerasukan massal, sehingga para pekerja itu mulai menyakiti dirinya sendiri. Mbah Jina lantas berusaha menenangkannya dengan berduel dengan Wati. Mbah Jina pun mengira jika Wati sudah sadar dan terlepas dari Maharatu. Namun ternyata Mbah Jina justru diserang balik oleh Wati. Tak sampai di situ, Endah juga pada akhirnya kerasukan menjadi seseorang dalam perwayangan. Enda mulai diperlihatkan masa lalu dari pabrik tersebut, di mana pada zaman dahulu, tempat tersebut adalah hutan belantara yang sepi dan tak pernah terjamah oleh manusia. Tetapi setelah datangnya manusia yang serakah, pohon-pohon ditebang sampai habis. Endah melihat 2 manusia yang ditumbalkan dan dikubur secara hidup-hidup. Setelah diperlihatkan semuanya,
Semua yang tadinya kerasukan menjadi sadar kembali. Setelah diceritakan tentang hal itu, mereka pun sepakat untuk menumbalkan Naning dan Hendra. Walaupun Naning dan Hendra sudah meminta maaf, namun permintaan Maharatu tidak bisa diganggu-gugat. Keduanya kemudian didandani menyerupai sepasang pengantin. Dan mereka pun diarak untuk dikubur hidup-hidup. Namun ternyata, persembahan itu sudah dimanipulasi dan yang diarak itu cuma boneka biasa. Sementara itu, Hendra dan Naning cuma diambil darahnya saja dan dioleskan ke boneka itu. Setelah itu, Mbah Sami berpesan agar keduanya tidak keluar dari lingkaran garam. Maharatu tahu kebohongan itu dan lingkaran garam tersebut tertiup oleh angin. Sehingga, keduanya terkunci di rumah itu yang membuat siapapun tak bisa masuk. Setelah pintu terbuka, yang ada di dalam sana hanyalah boneka persembahan. Mereka yang sadar pun kembali ke tempat ritual untuk menggagalkan penguburan boneka tersebut. Tapi sayangnya, tempat itu sudah habis terkubur. Mbah Jina lalu kerasukan Maharatu dan berkata kepada semua orang, jika Ratibu Muslihat manusia tidak dapat memperdaya Maharatu,